pembelajaran, kalian bisa lihat di sekitar tempat duduk kalian, barangkali ada sampah, kalian ambil dulu. Ini untuk kenyamanan kita semua ya. Nah, selanjutnya lebih baik atau alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Istiadat. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Untuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah berdoa, kondisi kelas aman dari sampah, nyaman. Selanjutnya, seperti biasa, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, biasalah kita menyanyikan lagu dulu nasionalis ya, lagu nasional. So, ini wanita paling cantik di kelas itu. Mungkin kita Ganda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lima satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. keren lah, lagunya sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Ini tentang nasionalisme kita ya. Jadi sesuai lah lagunya. Bagus itu untuk pembukaan hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Nah, kita masuk ke absen dulu ya sebelum kita mulai ke materi. Kita absen dulu. Abi, Ade Rahman, Ade Yuda, Sakit Pak. sakit, sakit kenapa? Demam. Benar. Aditya, Agus, Arif, Dani, Deva, Isep, Ijit, Kiki, Dispen, Luki, Muhammad Arif, Muhammad Alvin, Nurul, Putra, Rahman, Repal, Izin, Rizwan, Rofi, Sandi, Selva, Weldan, Jam-jam. Ada yang lewat? Nah, kita masuk ke pembelajaran ya. Tapi sebelum ke materi, ke
Bapak Ibu ingin tahu dulu kemampuan dasar kalian tentang sejarah Indonesia yang berkaitan setelah pasca kemerdekaan ya. Nah, jadi Bapak ingin memberikan dulu soal pretest untuk kalian ya. Soal pretestnya kalian mau HP semuanya? Ada internetnya? Kalau nggak ada nanti Bapak di catering ya. Boleh. Ya iyalah ya. Di catering ya, lamun untuk ayah. Nah, kalau udah semua ada HP-nya, ada internetnya, Bapak bagikan link di grup kelas aja ya. Silakan kalian buka grup kelas kalian, terus masuk ke link yang Bapak kirimkan di Google Form. Selanjutnya kalian isi saja sesuai dengan pengetahuan yang kalian tahu. Ya. Pak Umar lupa lagi atau nggak tahu isinya apa? Gak apa-apa, silakan aja, kosongkan saja ya. So, silakan buka linknya. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya untuk mengerjakan link soal tersebut. Kalaupun ada kendala, silakan langsung tanyakan ke Bapak ya. Sudah buka semuanya? Ada kendala nggak? Tidak ada? Tuh, silakan buka. Silakan isi sesuai dengan pengetahuan tentang soal tersebut. Kalau misalnya kalian nggak tahu, ya kosongkan saja ya. Karena ini Bapak mau mengetes dulu pengetahuan dasar kalian tentang materi yang akan kita laksanakan. Gimana gampang? Wah, ya, Pak. Gimana? Aman, Pak? Ada. Gimana soalnya, Pak? Waktunya sebentar lagi ya. Sebisanya dulu lah. Sebisanya dulu. Siap. So, kalau ada kendala dari link tersebut atau gak bisa kebuka, langsung apa ya, isi kendalanya dari internetnya mungkin. Udah ada yang selesai? Belum, Pak. Ini pernah dipelajari juga di SMP, sambil ingat-ingat lagi
Bagi Pak. Bentar lagi ya. Kalau yang udah tinggal langsung kirim saja. Nanti otomatis terekam. Sambil ngobrol ya. Politik kemana ini yang display? Hah? Turnamen itu? Namanya Pak. Garut. Garut. Ini cuma 2 orang gitu yang display. Iya. Ya Pak, ikutan dan Oh layak, ikutan. Gampang Ini Gak bisa Pak. bisa, bisanya apa? Lebahan. Tambahan. Oke sih, ada tambahan. Nah udah semuanya? Udah. Apa? Udah semuanya? Udah. Yakin? Udah ya? Nah, jadi seadanya saja lah. Udah beres seadanya. Kalau udah dikirim semuanya, kalian fokus lagi ke depan ya dulu ya. Lihat ke depan untuk pembelajaran hari ini. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini khususnya. Khususnya untuk hari ini tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai ancaman disintegrasi bangsa melalui bacaan dari berbagai sumber belajar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengolah informasi tentang berbagai ancaman disintegrasi bangsa. Dan selanjutnya yang ketiga menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa atas dasar ideologi. Atas dasar ideologi ini ada PKI Madiun, ada juga DITI atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ya. Itu jadi kalian nanti menganalisis. Terus tujuan yang keempat, ada satu lagi, bukan hanya menganalisis, tetapi kalian nanti menyajikan dan mempresentasikan hasil diskusi berupa cerita sejarah. Jadi nanti kalian berdiskusi terus mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ke depan, ya. Nah, ini tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa atas dasar ideologi antara lain PKI Madiun dan DITI. Paham ya tujuannya? Nanti kalian ketika mengidentifikasi, terus kalian menganalisis dari berbagai sumber, selanjutnya kalian nanti berdiskusi dan menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian itu ke depan. Ya, itu untuk tujuan pembelajarannya. Nanti sebentar. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu tujuannya ya. Terus tujuannya kalian sudah paham kan? Tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Pak, kenapa kita harus mempelajari materi yang sudah lama atau materi tentang PKI, materi tentang DITI ya? Ini kan materinya itu tentang disintegrasi, ya, tentang disintegrasi, perpecahan disintegrasi. Ini ada beberapa peristiwa yang dulu itu pernah memecah belah negara kita.
Apa efeknya buat kita? Nah, kita pelajari dari penting gak Pak? Ya pasti sangat penting. Ya, sangat penting. Kalian harus punya motivasi yang tinggi untuk mempelajari sejarah Indonesia di hari ini. Kenapa bisa seperti itu? Lihat kejadian atau peristiwa yang sekarang sedang ramai di dunia. Jangan di Indonesia, lihat di dunia. Contoh konflik apa yang sedang ramai sekarang? Konflik apa? Palestina dan Israel. Ya. Palestina dan Israel konfliknya itu kan dihubungkan, ada juga yang menghubungkan tentang sejarah juga kan, sejarah tentang perebutan tanah, sejarah Israel merebut tanah, padahal itu tanah siapa kan? Sejarah itu dikulas lagi. Sekarang itu sejarah dijadikan senjata. Nah itulah pentingnya kenapa kita itu harus mempelajari sejarah. Ya, penting mempelajari sejarah. Sejarah adalah salah satu senjata untuk zaman sekarang. Hampir semua konflik yang terjadi di dunia pasti ada ujung-ujungnya atau ada embel-embelnya sejarah. Makanya kita sebagai warga Indonesia, masa kita gak tahu sejarah negara kita sendiri. Apalagi ini tentang pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia sendiri. Ya. Jadi itu pentingnya. Ya. Jangan hanya berpikir, wah kita hanya belajar masa lalu, jangan seperti itu. Justru untuk zaman sekarang sejarah itu dijadikan senjata. Ya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia sendiri tidak tahu sejarahnya negara sendiri, jangan sampai seperti itu. Nah, terus selanjutnya ya, kita masuk ke materi ya, kita langsung masuk ke materi saja. Nah di sini Bapak ada sedikit cuplikan video ya, sedikit ya. Kalian analisis, kalian identifikasi ya video tersebut. Ini video pendek saja ya. Kalau panjang-panjang nanti kejadiannya seperti nonton film G30 SPKI ya, yang durasinya 2 jam. Pertama kalian semangat, tapi kesininya kalian lemas melawan ya kesini. Seperti itu ya. Karena kalau lagi Bapak kasih yang pendek-pendek saja ya. Paling cuma 1 menit, 2 menit lah. Nah kalian analisis dan perhatikan video berikut ya. Nanti sebentar, ini ada karena memasang ini jadi suaranya berdua ya. Ini masuknya kan ke headset ya, jadi gak keluar ini suaranya. Satu lagi ya.
Nah, selanjutnya setelah kalian menonton video tersebut, ya, gimana videonya? Lumayan, lumayan. Walaupun pendek, justru kalau kalian dikasih yang panjang-panjang, nanti kalian malah bingung ya. Nah, setelah menonton video tersebut, apakah ada yang mau berpendapat atau bertanya? So, gimana siapa? Musol. Tadi ada di video ya. Ada yang tahu Musol itu siapa? Gimana deh Pak? Siapa sih Musol teh? Musol adalah pimpinan dari pemberontakan Beliau sekaligus orang yang menyebarkan paham komunis di Indonesia, Pak. Musol, dia pimpinan sekaligus yang menyebarkan paham komunis di Indonesia. Itu detailnya. Nanti lebih detailnya kalian akan diskusikan ya. Terus ada lagi, gimana aja? Pak, emang ada hubungan apa antara Indonesia dengan Soviet? Komsomol memproklamasikan Republik Indonesia Soviet. Kenapa? Ada hubungan apa antara Indonesia dengan Soviet sebenarnya? Kenapa PKI tersebut memproklamasikan Republik Indonesia Soviet? Jadi ada hubungan naon? Sebenarnya ada hubungan apa antara Indonesia dan Soviet? Kok namanya jadi Republik Indonesia Soviet? Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Bu Arif. Intinya Pak, PKI itu tidak mereka melakukan pembunuhan agar tujuannya tercapai. Jadi si PKI itu kejam, jadi intinya mah. Kalau dilihat dari tadi, dilihat dari video, sebenarnya intinya itu si PKI kejam. Dia memang kejam gitu ya. Nanti itu yang akan kita pelajari. Nah, tadi ada beberapa sebelum dijawab, dan tadi ada beberapa pertanyaan. Contohnya tadi seperti yang ditanyakan oleh Warga, ada hubungan apa nih Indonesia dengan Soviet? Kenapa sih PKI itu memproklamasikan Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia Soviet? Emang ada hubungan apa? Terus tadi ada yang bertanya, siapa? Si Buso itu siapa? Sebenarnya udah dijawab tadi sama Depa. Berarti kita tinggal nanti kembangkan lagi ya. Sebelum nanti dijawab ya pertanyaan yang jam tadi dimulai klik juga kan, memang ada hubungan apa gitu ya. Nah Bapak, sebelum diskusi Bapak akan sedikit menjelaskan dulu ya, sedikit lah ya. Sedikit menerangkan materi terlebih dahulu ya. Nah, lihat ke depan semuanya. Menurut kalian, apakah setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia itu aman dan tentram tanpa pergolakan? Menurut kalian gimana? Apakah setelah Indonesia merdeka itu kita itu sejahtera, tentram, aman? Tidak. Yang kalian ketahui itu seperti apa? Apakah ada pemberontakan atau pergolakan yang bikin kita itu merasa tidak aman? Ada. Contohnya apa? Peristiwa apa? Yang pernah kalian pelajari lah. Peristiwa apa? Kalian suka nonton Persib? Stadion Persib itu stadion apa? Gelora atau Gelora? Lautan api. Kenapa disebut lautan api? Berarti ada pasti ada sejarahnya. Kenapa Bandung jadi lautan api? Nah itu beberapa atau salah satu peristiwa setelah Indonesia itu merdeka. Oh berarti setelah Indonesia merdeka itu bangsa Indonesia itu belum aman sepenuhnya, ya belum aman sepenuhnya. Nah kita akan membahas sedikit materi. Nah ini yang pertama ya, yang akan kita bahas itu ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, pergolakan
tentang konflik-konflik atau peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, menurut kalian nih, ya, ini kan judulnya disintegrasi, ya, disintegrasi bangsa. Yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa itu apa? Perpecahan. Berarti kalau persatuan itu apa? Integrasi. Ya. Nah, disintegrasi atau perpecahan. Ya. Menurut kalian, kan tadi di perpecahan itu kan ada pemberontakan ya, yang akan mengakibatkan perpecahan di dalam negara, ya. Di dalam negara terdapat atau terjadi perpecahan. Nah, untuk konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, ya, menurut kalian ya, ancaman yang paling berbahaya itu menurut kalian apakah ancaman dari luar atau dari dalam? Yang bahaya dari luar, dari dalam. Nanti luar dalam. Alasannya kenapa ancaman dari luar itu lebih berbahaya? Ada yang tahu? Benar sih, sebenarnya mau dari luar mau dari dalam juga bahaya, ya. Tapi ada yang lebih berbahaya. Contohnya, ancaman yang paling berbahaya itu justru yang terjadi di dalam. Di dalam. Kenapa Pak di dalam justru lebih berbahaya daripada ancaman dari luar? Contoh seperti inilah. Contoh ketika ada suatu penyakit menyerang tubuh kalian, ya. Tubuh kalian anggap itu sebuah negara, ya. Tubuh kalian itu anggaplah sebuah negara, ya. Terus ada suatu penyakit. Nah, penyakit tersebut adalah ancaman, ya. Penyakit yang berbahaya itu apakah penyakit yang di luar tubuh kita atau dari dalam tubuh kita? Dalam. Justru di dalam, ya. Contoh, kalau dari luar, rahut, ya, rahut digores, termerewek, terjeduk, gitu, ya. Tapi paling kan beberapa hari juga sembuh. Kita masih bisa beraktivitas, ya. Contohlah rahut di tangan, masa gak bisa ke sekolah berangkat, rahutnya di tangan, tapi kaki juga ikut. Masa seperti beda dengan ancaman atau penyakit yang dari dalam. Contoh seperti apa? Penyakit yang bisa bikin kita tidak bisa apa-apa. Sakit gigi, sakit gigi, sakit gigi di dalam, ya. Pernah saraf kan? Dari dalam. Tapi kan kita ke sekolah gak bisa, makan gak enak, kan, ya. Baru sakit gigi. Makanya lebih enak sakit hati daripada sakit gigi. Sakit hati masih bisa jajan bakso, kan? Tapi sakit gigi bisa bakso. Udah, ya. Seperti itu. Jadi ternyata lebih berbahaya itu ancaman dari dalam. Contohnya juga seperti ini yang ada di bawah. Justru pemberontakan tersebut adalah suatu ancaman yang terjadi dari dalam. Suatu ancaman yang terjadi dari dalam itu lebih berbahaya. Justru kalau ancaman yang dari luar, ya, justru itu akan lebih mempersatukan kita, mempersatukan bangsa, ya. Contoh, ada Belanda waktu kita sebelum merdeka, Belanda menyerang, Jepang menyerang, ya. Kita perang dengan Jepang, kita perang dengan Belanda. Justru kita bangsa Indonesia mau dari Sabang sampai Merauke kita bersatu, kan, punya satu tujuan, kita ingin merdeka. Tapi justru yang lebih bahaya itu dari dalam. Ada duri di dalam daging, kan, seperti itu. Asik. Baik, Mam. Sikap. Itu, ya. Dok, sekarang, ya, kita makan ikan, kan, ada durinya,
Karena duri ikan itu kan juga besar ya. Ya, Ini juga duri ya. Kalau besar itu tulang berarti ya. Ini kan duri. Kan nggak enak kita makan ya, merasa terganggu. Maka ancaman itu juga sama seperti itu. Seperti ada duri ya, dalam daging. Satu wilayah terancam, tapi semua negara, semua wilayah itu terdampak di negara Indonesia. Nah, ini menurut para sejarawan membagi peristiwa-peristiwa tersebut atas 3 macam, yakni yang pertama ini dari tahun 48 sampai 65 ya. Yang pertama itu konflik yang berkaitan dengan ideologi, yang kedua konflik yang berkaitan dengan kepentingan, yang ketiga konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah ini konflik yang berkaitan dengan ideologi. Konflik yang berkaitan dengan ideologi ada peristiwa PKI Madiun. Tuh, ternyata sebelum peristiwa G30 itu ada peristiwa sudah pernah ternyata sebelum peristiwa G30 itu PKI pernah memberontak juga. Yang kedua ada peristiwa DITID. Yang ketiga ada peristiwa G30 PKI. Pernah kalian mendengar peristiwa-peristiwa ini? Yang mana? Pasti yang G30 ya, yang lainnya mungkin lupa-lupa ingat ya. Nah, terus yang kedua, konflik yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest ya. Nah, ini ada beberapa pemberontakan, ada pemberontakan APRAK atau Angkatan Perang Ratu Adil. Ratu Adil ya. Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua RMS, Republik Maluku Selatan. Terus yang ketiga ada pemberontakan Andi Aziz. Andi Gumilang bukan Andi Aziz ya. Nah, terus vested interest merupakan kepentingan atau yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok ya. Yang tertanam kuat pada suatu kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepaskan posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Jadi demi kepentingan sendiri dan mereka juga cenderung menghalangi suatu proses perubahan. Jadi belum berubah ya. Itu vested interest ya. Nah, ini ada beberapa prioritasnya seperti apa, SMS dan nanti kita bahas ya. Terus yang ketiga ada konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ada PRRI, ada juga Permesta. Kalau PRRI Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, kalau Permesta Perjuangan Rakyat Semesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian di Gazati Indonesia disepakati akan membentuk negara serikat atau federal. Jadi sebelum menjadi NKRI negara kesatuan kita itu pernah ada konflik ini ya, perjanjian di Gazati yaitu akan dibentuknya negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia Serikat di kayak Amerika ya. Amerika Serikat dia ada negara-negara bagian. Kalau di Indonesia negara bagian apa saja? Ada dulu di sini ya. Ada negara Pasundan ya. Ada negara Pasundan tiga Silo Rangga ini. Negara Pasundan. Terus ada negara Madura ya. Ada negara Indonesia bagian timur. Nah, itu negara serikat tapi dalam satu pemerintahan. Jadi negara bagian negara tapi dalam satunya. Nah, itu negara Indonesia Serikat. Nanti kita bahas begini. Nah, ini yang akan kita bahas dan untuk menjawab tadi dari pertanyaan jam-jam ya. Dari pertanyaan jam-jam tadi yang belum terbahas, terus ada beberapa pertanyaan juga yang belum dibahas. Dari materi tersebut kita akan kembangkan lebih detail ya, lebih rinci. Kita akan bagi kelompoknya lebih baik kita pakai yang sudah ada saja ya. Kelompok yang pernah kita pakai pada minggu-minggu sebelumnya.
Kan ada 4 kelompok ya. Ya Pak. Ada 4 kelompok. Silakan sekarang kalian duduk berkelompok ya. Untuk duduk berkelompok. Silakan. Masuk. Kamu silakan masuk di kelompok masuk ya. Ini Pak. Kelompok 3. Ini kelompok 4, berarti 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Ya. Untuk kelompok 1 ini Bapak bagikan LKPD ya, kalau buat kerja peserta didik yang nanti harus kalian diskusikan, kerjakan dan presentasi nanti ya. Ini sudah ada langkah-langkahnya, silakan kalian kerjakan. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Udah ya, udah dapat kelompok masing-masing ya. Nah, untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 silakan kalian bisa sambil menjawab tadi yang ditanyakan oleh Jam-Jam, tadi yang ditanyakan oleh Sofa. Silakan kalian lebih rinci ya. Ini tentang pemberontakan PKI Maju 1948 ya. Dari latar belakang KPD kan sudah ada langkah-langkahnya ya. Ada apa? Langkah-langkahnya apa yang harus kalian kerjakan, silakan di sana. Kelompok 1 itu tentang pemberontakan PKI Madiun. Untuk kelompok 2 ini ada DIY Jawa Barat ya. DIY Jawa Barat. Jadi hanya Jawa Barat saja. Untuk kelompok 3 ada DIY Jawa Tengah dan Aceh. Ya, kelompok 3 Jawa Tengah dan Aceh. Kelompok 4 ada DIY Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Ya, paham ya? Untuk rambu-rambunya kalian lihat saja di LKPD, itu ada langkah-langkah pengerjaannya. Silakan. Silakan kalian diskusikan. Nah, ini kalian juga bisa ini ya. Pak, cari sumbernya bisa dari mana saja ini untuk mengerjakan. Nah, ini ada referensi dan sumber baca untuk mengerjakan LKPD kalian ya. Ya. Nah, yang pertama kalian pakai ini buku paket sejarah kalian ya. Kalian kan sudah ada ya, kelompok sudah ada ya. Ya. Buku paket sejarah Indonesia. Yang kedua flipbook ya. Flipbook bapak bagikan di grup WA ya. Ya. Di grup WA kelas bapak bagikan nanti link untuk flipbooknya. Terus yang ketiga kalau mau pakai internet, cari sumber di internet karena banyak ya itu sumber-sumbernya. Jadi biar kita satu sumber bener tuh jadi sebenarnya cari sumbernya di sini biar kita semua sama ya, agar sama semuanya. Kalian cari di sini saja. HTTP di Tirto ID saja ya. Di Tirto ID. Ini Bapak cantumkan sumber yang bisa kalian gunakan untuk berdiskusi. Tirto ID sejarah pemberontakan DIY Kartosuwiryo di Jawa Barat. Ya. Terus yang kedua sama ini juga Tirto ID tentang pemberontakan PKI Madiun. Ya. Silakan kalian cari informasi. Di 3 sumber ini sajalah ya, biar nggak terlalu banyak sumber. Di 3 sumber ini saja. Silakan.
Jangan lupa tulis anggota kelompoknya ya. Ya, pakai kelasnya. 10. Ada yang udah buka berikutnya? Mari buka. Ya, mari buka. Nah itu ringkasan yang mau buat ya bisa di sana. Bisa buka berikutnya. Ada nih? Ada Pak. Nah, poin itu kanan. Bentarnya ya. Ini Pak. Yang lain udah buka berikutnya. Oh iya. Coba udah buka maksudnya. Kalau dia sebab di sini kuning itu berarti. Oh, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menitan ya. Cukup 10 menit. Bapak deh. Jangan terlalu banyak lah ya. Nanti kan ada sesi presentasi ya. Ada sesi presentasi nanti. Cukup 10 atau 15 menit ya. Ya Pak. Nah, kalau sudah ada materinya, langsung merujuk ya. Langsung merujuk ke materinya. Contoh seperti ini. Di LKPD-nya kan yang harus kalian kerjakan itu seperti latar belakang, belakang DITI atau PKI Madiun. Ya, kalian rujukan saja atau langsung ke intinya latar belakang itu kenapa nih? Ya, biar nggak terlalu panjang.
Ya, tapi langsung intinya. Ya, buka. Oh, silakan. Tokoh-tokohnya siapa saja langsung selesai. Terus bandingkan juga sumber-sumbernya apakah sama tidak, baik dari buku paket, dari internet ataupun dari Facebook, apakah sama. Isi nanti dari Facebook beda, dari ini beda, ya. Cari kesamaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan tinggal tanyakan saja ya, sambil diskusi saja. Kalau sambil kita diskusikan nanti udah jadi diskusi malah karaokean nanti ya. Ya. Nggak bisa ya? Baik, pokok gue deh. Duduk, aman. Silakan analisis juga ya tadi yang ditanyakan oleh kelompok oleh teman kalian, cari juga jawabannya apa ya.
selanjutnya tinggal 5 menit aja. 5 menit lagi kita akan presentasi. Ya Pak. Paling nanti yang satu harus cari di buku, yang satu di internet, yang satu di buku ya. Apakah sama informasinya atau apakah ada miss? Bisa juga nanti kalian tanyakan, Pak, kenapa di buku itu beda sama yang dipakai, seperti itu. Silakan mau pesan. Apakah itu dan sumber lainnya itu sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, bisa kalian tuangkan atau berdiri di LKPD untuk dipresentasikan hasilnya. Di menit lagi aman kelompok satu ya. Aman, Pak. Ya, ini salam sehari-hari kita pakai ya, pakai Ay, nelfon ha. Nanti ada dikasih tambahan waktu ya. Nanti dikasih tambahan waktu. Aman ya Bapak, pada aman Pak. Awas. Rayanya. KPD-nya udah isi.
Oh, kasih waktu tambahan ya sedikit lagi ya. Udah aman beres semua. Aman. Udah aman beres. Udah aman. KPN-nya udah diisi semua. Udah siap untuk presentasi sekarang. Siap. Siap. Nah, dia ke depan ya. Dia semuanya ke depan. Gak apa-apa sambil ngomong aja tapi memfokuskan perhatian kalian ke depan ya. Kita akan masuk ke sesi presentasi ya. Kita akan masuk ke sesi presentasi. Semuanya diharapkan untuk fokus dan mendengarkan hasil dari pekerjaan teman kalian ya. Teman kalian. Jadi kita akan presentasi. Kita mulai dari kelompok pertama dulu ya. Kita ambil gini saja. Untuk presentasinya kita perwakilan saja ya. Perwakilan kelompoknya saja. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PKI Madiun tahun 1945. 48. Jadi saya tadi sudah diskusi sama teman-teman saya. Latar belakang dan tokoh pemberontakan PKI Madiun pada September 1948. Sebuah huru hara besar PKI Kota Madiun ini adalah buntut dari pertikaian politik antara pemerintah RI dengan koalisi Front Demokrasi Rakyat FDR. Sejak beberapa bulan sebelumnya perkaian ini kian tahu karena melibatkan unsur militer, satuan-satuan laksa dan politikus. Jatuh kabinet pada tokoh PKI Madiun. 1. Amir Sarifuddin Harahap. 2. Munawar Muso. Akhir pemberontakan pada PKI Madiun. Hal ini membuat pemerintah RI bertindak tegas dan mengirimkan operasi penumpasan dimulai pada 20 September 1948 di bawah komando Kolonel Haji Nasution. Selain mengatasi kisruh di Madiun, TNI juga harus menghadapi Belanda. Sekian, terima kasih dari kelompok 1 saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok pertama ya yang sudah mempresentasikan tentang peristiwa atau pemberontakan PKI Madiun 1948. Kita lanjutkan saja ya, nanti bisa untuk sesi bertanya dan yang lainnya. Karena waktu kita terbatas ya, jadi untuk selanjutnya kita lanjutkan saja untuk semua presentasi dulu lah. Nah sekarang silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan dia depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang TI di Jawa Barat. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan pemberontakan ideologis yang menginginkan perubahan dasar negara sebagai negara Islam. Negara ini dipimpin oleh Sekar Haji Marijan Kartosuwiryo pada tahun 1948 sampai 1949 di Jawa Barat, yang kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan TI di Jawa Barat terjadi pasca disetujuinya perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari tahun 48. TI merasa tidak puas dengan hasil dari perundingan Renville, di mana wilayah Jawa Barat tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Berdasarkan hasil dari perjanjian Renville, Jawa Barat menjadi wilayah Belanda dan diharuskan divisi Siliwangi untuk mengosongkan Jawa Barat untuk berpindah menuju Jawa Tengah. Hal ini ditolak oleh sekelompok Sabilillah dan Hizbullah yang mengancam akan melucuti senjata bagi mereka yang akan berpindah ke Jawa Tengah. Pada 10 sampai 11 Februari tahun 1948, Kartosuwiryo dan Muni melaksanakan konferensi umat Islam di wilayah Tasikmalaya dengan hasil kesepakatan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Pada waktu bersamaan juga dibentuk Tentara Islam Indonesia (TII) sebagai gerakan perlawanan dari NII. Pada tahun 1948, ketika ibu kota Yogyakarta diserang oleh Belanda pada agresi militer Belanda II, TII mulai melakukan propaganda dan mengkomando perang suci untuk melawan Belanda. TII diperintahkan untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia. Divisi Siliwangi yang sebelumnya berpindah ke Jawa Tengah kembali ke Jawa Barat untuk berperang di antara tiga pihak, yakni TII, TNI, dan Belanda. Pada pertengahan tahun 1949, setelah disepakati perjanjian Royan, tercipta kekosongan pemerintahan di beberapa daerah. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan TII untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Upaya yang dilakukan Republik Indonesia yaitu salah satunya dengan cara konfrontasi fisik. Pada tanggal 8 Desember 1950, TII resmi dianggap organisasi terlarang dan dilakukan berbagai usaha penumpasan di Jawa Barat. Pada tahun 1950, Kodam 5 Siliwangi melakukan usaha intensif dengan strategi pagar betis. Operasi ini sukses menangkap Kartosuwiryo yang kemudian dihukum mati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
silakan kelompok 3 ya. So, depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengimplementasikan pemberontakan DKI Aceh. Latar belakang pemberontakan DKI ini pemimpin Daud Bede dan menyebut mengikutinya di Aceh diawali oleh kebijakan pemerintah pusat tahun 1950 untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu kabupaten di bawah provinsi Sumatera Utara. Tokoh DKI di Aceh yang terkenal adalah Daud Bede yang menjadi tokoh utama dari Persatuan Ulama seluruh Aceh Pusat. Pusat menuntut hak otonomi sendiri untuk Aceh dan mengajak apabila tuntutan tidak dipenuhi maka mereka akan melepaskan diri dari Republik. Kemudian pemerintah melakukan pertemuan dengan tokoh pusat untuk membahas masalah tersebut. Aceh juga salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi daerah pemberontakan DKI. Hanya saja latar belakang pemberontakan DKI di Aceh dan solusi akhir sedikit berbeda dari pemberontakan DKI di daerah lainnya. Daud Bede kemudian menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari negara Islam Indonesia setelah berperang dengan Kartosuwiryo di tahun 1953. Sejak saat itu perang meletus antara pengikut Daud dan tentara Republik Indonesia selama beberapa tahun. Pemberontakan yang terjadi di Aceh akhirnya dapat diselesaikan dengan cara damai di tanggal 26 Mei 1959 melalui yang musyawarah pemerintah pusat dengan tokoh pemimpin di Aceh. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya kelompok terakhir ya. Ya. Kelompok terakhir silakan perwakilannya ke depan untuk mempresentasikan hasil risetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ini mempresentasikan DKI Sulawesi Selatan dan DKI Kalimantan Selatan. Pemberontakan DKI Sulawesi Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Zafar. Latar belakang terjadinya pemberontakan DKI Sulawesi Selatan dikarenakan kelompoknya para berjuang gerilya menjadi akhir terhadap kebijakan pemerintah Soekarno yang membentuk RRI. Pemerintah juga melakukan demobilisasi terhadap Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang berkesuatan 16 Batalion. KGSS menolak rencana pemerintahan untuk membubarkan KGSS, kemudian membentuk ulang reorganisasi tentara. Pemberontakan yang awalnya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan ini kemudian mendirikan negara Islam Indonesia setelah bergabungnya pasukan dengan DITI Kartosuwiryo. Kahar Penjara, pemimpin pemberontakan DITI, memproklamirkan dirinya sebagai bagian dari MI di tanggal 7 Agustus 1953. Pemberontakan baru berakhir ketika Kahar Penjara tewas tertembak di tahun 1965. Yang kedua, DITI Kalimantan Selatan. Bertekad dari tahun 1948 ketika Angkatan Laut Republik Indonesia Kalri Divisi 4 yang bertugas menembak pasukan Belanda telah bertumbuh menjadi pasukan yang sangat berpengaruh di Kalimantan Selatan. Ketika konflik Belanda mereda, pemerintah pusat berencana menata ulang ketentaraan di Kalimantan Selatan. Penataan ulang ini menyebabkan beberapa tentara didemobilisasi sehingga membuat pasukan kecewa. Salah seorang mantan anggota ABRI yang membelot adalah
adalah Letnan 2 Ibnu Hajar. Ibnu Hajar terkenal memiliki karakter keras, tegas, dan pandai dalam mengumpulkan pengikut. Dia pun mendirikan pasukan baru dengan nama Persatuan Republik yang terpintas HRIYS. Jalannya pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan juga berlangsung cukup alot seperti di Sulawesi Selatan. Sejak diproklamasikan di akhir 1954, pemberontakan oleh Ibnu Hajar baru berakhir di tahun 1963 ketika ia menyerah dan tidak dihukuman mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah ya? Nah, untuk selanjutnya karena kita itu terbatas waktu ya untuk sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kan ini materi integrasi bangsa ini kan bukan hanya pertemuan sekarang. Ada beberapa pertemuan berikutnya untuk sesi tanya jawab nanti kita lakukan di pertemuan berikutnya ya. Untuk selanjutnya kita ada yang mau menyimpulkan dulu dari hasil presentasi atau materi barusan? Ada nggak? Yang mau menyimpulkan? Coba Dit, mana Dit? Materi berikut Dit, yang besar. Jadi kesimpulan hari ini dari materi hari ini yang pertama, Berdiri ya Dit nih. Biar semuanya itu kelihatan lah gantengnya Dit itu jadi kesimpulan dari materi hari ini yang pertama, paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti PKI dan DITI tidak boleh berkembang dan menyebar di Indonesia. Tuh, sip lah. Masuk ke sini ya. Jadi seperti yang tadi teman kalian ungkapkan ya, seperti yang teman kalian tadi katakan, kesimpulan dari materi hari ini salah satunya seperti itu ya. Paham atau ideologi yang radikal misalnya atau yang bertentangan juga dengan Pancasila itu pasti dilarang berkembang dan menyebar di Indonesia. Contohnya seperti tadi yang tiap kelompok ke depan kan kalian sudah mempresentasikan kejamnya, radikalnya, paham-paham komunis, paham DI kadang-kadang yang bertentangan juga dengan Pancasila. Makanya PKI dan DITI atau pemberontakan DITI ini dilarang menyebar di Indonesia, bahkan diberantas oleh pemerintah ya. Karena paham dan ideologi mereka itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Seperti tadi waktu kelompok 1 mempresentasikan PKI Madiun. PKI itu kan hubungannya kenapa PKI itu harus diberantas di Indonesia? Salah satunya kan karena paham PKI itu bertentangan dengan sila Pancasila, yaitu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setelah bertentangan dengan Pancasila, makanya pemerintah mau tidak mau mengambil tindakan untuk yang tadi seperti teman kalian bicara, dilarang menyebar ya, dilarang menyebar dan berkembang di Indonesia, tidak boleh. Terus yang kedua, kita kuatkan lagi ya. Yang kedua kesimpulannya, tidak boleh ada negara lagi di dalam negara. Kita membuat negara di dalam negara, tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa membuat negara di dalam negara. Contoh tadi kan teman kalian sudah
mempresentasikan PKI Madiun memproklamasikan Republik Indonesia Soviet, ya. Republik Indonesia Soviet. Masa di Indonesia mendirikan lagi negara Republik Indonesia Soviet itu boleh, ya. Makanya mereka diberantas oleh pemerintah. Terus TNI mereka memproklamasikan negara Islam Indonesia atau NII, ya. Nah, makanya mereka juga diberantas. Makanya seperti itu. Nah, kesimpulan untuk hari ini mungkin kalau yang pertama, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu dilarang berkembang dan menyebar di Indonesia. Yang kedua, tidak diperbolehkannya atau dilarangnya berdirinya negara dalam negara. Paham untuk materi pertemuan hari ini? Yakin? Alhamdulillah, ya. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, tadi kan di awal kalian itu dikasih soal, Bapak ya? Ya. Itu kan soal yang pertama itu untuk mengetes pengetahuan dasar kalian tentang materi ini. Nah, jadi Bapak juga ingin mengetes sekarang, ya, ada waktu sedikit tersisa untuk kalian. Apakah setelah mempelajari materi yang ini nilainya ada peningkatan atau ada perubahan? Nah, itu ya. Nah, silakan kalian buka lagi HP kalian dan kerjakan lagi ini linknya ya. Ya. Ini soal pretestnya, ini untuk mengetes apakah hasilnya ada peningkatan setelah kalian belajar ya. Ini soal pretestnya ya. Silakan kalian kerjakan. Tadi kan di Google Form itu biasanya kan ada Bapak itu sudah menyeting di Google Form itu kalau jawaban yang sudah benar itu dimunculkan di kalian ya. Nah, kalian untuk mengisi karena soalnya juga sama, coba kalian isi soal yang di Google Form itu salah ya. Yang salahnya silakan kalian isi. Wah, tapi masalah saya nggak sih KB-nya yang ya. So, silakan kalian isi soal post-test tersebut ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Langsung saja intinya. Isi dengan jawaban karena uraian, isi dengan jawaban yang singkat, padat dan jelas. Dengan singkat, padat, jelas ya. Oh, ya. Singkat, padat, jelas ya. Silakan. Nanti minggu depan Bapak ditampilkan nanti hasilnya ya. Iya, Pak. Kalau kita belajar lagi Bapak tampilkan hasilnya. Hasil dari pembelajaran hari ini. So, kalau ada kendala di HP ataupun di internet, bisalah toel dikirim kalian dan toel seperti spot gitu kan, spot seperti mana tong harus izin 100 saja ya, nanti harus lagi spot gitu ya. Silakan langsung singkat, padat dan jelas aja lah yang apalagi tadi yang hasil presentasi di copy ya, di copy satu langsung dari bawah ada itu ya. Silakan 3 menit lagi. Soalnya sama dengan yang tadi. Udah beres? Udah ada yang beres?
kewirausahaan. Langsung intinya sajalah yang padat, singkat, padat, dan jelas ya. Udah beres? Udah ya? Udah, Pak. Karena ini waktu sudah habis ya. Untuk pelajaran sejarah ini sudah habis ya. Lihat ke depan ya semuanya. Lihat ke depan semuanya. Karena waktu untuk belajar sejarah ini sudah habis, jadi nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi yang ini ya. Tadi dari ini nanti kita masuk ke pemberontakan yang berdasarkan berkepentingan dan pemerintahan ya. Untuk pertemuan bersama untuk pertemuan berikutnya kalian tetap sama bawa HP ya. Jangan masih menggunakan playbook dan yang lain-lain ya. Nah, itu pertemuan berikutnya ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri saja pembelajaran untuk pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah.